Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Martiana dari kelas 4C. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai desain produk. Pengertian desain produk menurut Kotler dan Armstrong. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Menurut Staton, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Menurut Ciptono, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Kesimpulannya yaitu produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan atribut adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Menurut Pandi Ciptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol, atau lambang dengan warna gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Tujuan adanya merek adalah sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Alat promosi yaitu sebagai daya tarik produk untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, serta fetish tertentu untuk konsumen dan mengendalikan pasar. Kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan wadah atau pembungkusan suatu produk. Pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Label memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, menentukan kelas produk. Yang ketiga, yaitu menjelaskan produk. Yang keempat, mempromosikan produk. Siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat paling dasar adalah produk inti, yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua yaitu tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Yang ketiga yaitu tingkat produk tambahan. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Klasifikasi produk. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi. Produk sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering, seketika, hanya sedikit membandingkan, dan usahanya minimal. Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cara cermat kesesuaian mutu, harga, dan gayanya.
Strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru tersebut, yaitu yang pertama, menarik pasar, yang kedua, mendorong teknologi, yang ketiga yaitu antar fungsional. Langkah-langkah pengembangan produk yaitu pengembangan ide, yang kedua desain produk, yang ketiga desain produk cross fungsional, yang terakhir yaitu menentukan karakteristik. Desain merek. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu atribut, manfaat, nilai, dan kepribadian. Kemasan dan pengemasan. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Pembuatan label. Fungsi label adalah label mengidentifikasi produk atau merek. Label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Label dapat juga mungkin mengklasifikasikan produk. Oke, yang terakhir yaitu perusahaan pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Maka di sini beberapa keputusan harus diambil seperti kebutuhan tentang jenis pelayanan pokok yang ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Oke, baiklah itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.